Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam suara pengembalaan dari hamba-hamba Tuhan GKY Karawaci. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya akan membaca dua bagian firman Tuhan untuk setiap kita, yaitu Mazmur 46 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Dan kemudian Markus 4 ayat yang ke-39. Markus 4 ayat yang ke-39, "Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Jemaat yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita berhadapan dengan situasi yang membuat kita terlalu berisik di dalam hidup ini, membuat kita tidak bisa diam. Mulai kita membuka mata di pagi hari, segala aktivitas, segala rutinitas, segala kesibukan demi kesibukan kita membuat kita tidak bisa diam. Ketika kita tidak bisa diam, maka kegelisahan itu muncul, maka ketidaktenangan itu muncul. Seorang anak ketika dia disuruh orang tuanya untuk duduk tenang, maka bisa jadi hanya 1, 2, bahkan 5 menit dia bisa duduk dengan tenang, tetapi kemudian dia gelisah. Dan di dalam kegelisahan itu mulai dia menggerakkan tangannya, mulai dia menggerakkan kepalanya, kakinya, dan kemudian dia lari karena dia tidak bisa diam dan tenang. Terima kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita adalah hidup yang senantiasa juga seperti itu, seperti seorang anak. Tetapi hari ini bagian firman Tuhan mengajarkan untuk kita bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Situasi diam. Seringkali kita bertanya, "Tuhan, ketika aku diam, maka apa yang harus aku lakukan?" Tetapi Tuhan berkata, "Diam dan ketahui bahwa akulah Allah." Apa yang dilakukan ketika kita diam? Ketika kita diam, maka di sana Tuhan yang bekerja. Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Terkadang kita menyadari bahwa Tuhan seakan-akan tidak melakukan apapun. Atau bisa jadi karena kita terlalu merasa mampu untuk melakukan apapun, sehingga kita tidak bisa melibatkan Tuhan dan tidak mau melibatkan Tuhan untuk setiap apa yang kita lakukan. Seperti halnya dengan para murid ketika angin besar itu menerjang perahu mereka. Mereka gelisah, mereka takut, mereka berteriak kepada Yesus. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan angin itu pun seketika tenang, dan danau itu seketika tenang. Karena itu di dalam dua bagian firman Tuhan ini kita diajarkan dan diingatkan oleh Tuhan bahwa berdiam itu lebih baik. Berdiam di dalam Tuhan, tenang di dalam Tuhan, dan mengetahui, meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong kita di dalam setiap apa yang bisa jadi kita tidak lakukan, tetapi Allah lakukan untuk kita. Karena itu di tengah-tengah segala situasi apapun, bukan hanya COVID, bukan, tetapi situasi apapun yang kita alami, belajarlah untuk diam. Belajarlah untuk menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong kita, karena Dia adalah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.